Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Nazri dengan NIM 1914030060. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan laboratorium. Yang dimana dalam pengelolaan laboratorium terbagi atas 4 materi. Yang pertama, manajemen pengelolaan laboratorium. Yang kedua, pengadaan alat dan bahan. Yang ketiga, perawatan dan perbaikan alat labor. Yang keempat, desain laboratorium. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu manajemen pengelolaan laboratorium. Pengertian manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat beroperasi dengan baik jika didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium. Suatu manajemen yang baik memiliki sistem organisasi yang baik, uraian kerja yang jelas, pemanfaatan fasilitas yang efektif, efisien, disiplin, dan administratif. Laboratorium yang baik pula. Bagaimana mengelola laboratorium dengan baik adalah menjadi tujuan utama sehingga semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Dalam penanganannya harus dikelola oleh kepala laboratorium yang ahli, terampil di bidangnya, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu manajemen operasional laboratorium. Untuk mengelola laboratorium yang baik harus dipahami perangkat-perangkat manajemen laboratorium, yaitu yang pertama, tata ruang, alat yang baik dan terkalibrasi, infrastruktur, administrasi laboratorium, organisasi laboratorium, fasilitas pendanaan, inventarisasi dan keamanan, pengamanan laboratorium, disiplin yang tinggi, keterampilan sumber daya manusia, peraturan dasar, penanganan masalah umum, jenis-jenis pekerjaan. Semua perangkat-perangkat tersebut, jika dikelola secara optimal, akan mendukung terwujudnya penerapan manajemen laboratorium yang baik. Dengan demikian, manajemen laboratorium dapat dipahami sebagai suatu tindakan pengelolaan yang kompleks dan terarah, sejak dari perencanaan tata ruang sampai dengan perencanaan semua perangkat penunjang lainnya. Pengelolaan manajemen laboratorium. Yang pertama, proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk mencapai suatu sasaran yang secara optimal. Yang ketiga, memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Yang keempat, berdasarkan prinsip dan fungsi manajemen yang telah baik. Adapun aspek pengelolaan meliputi yang pertama, perencanaan, pengorganisasian atau peralatan, directing atau pengetahuan, pengendalian dan pengawasan, budgeting dan anggaran. Untuk memudahkan pemeriksaan alat dan bahan laboratorium, perlu dilakukan inventarisasi yang sistematik. Inventarisasi ini dapat dibuat pada suatu buku atau secara komputasi sebagai daftar induk inventarisasi, atau lebih dikenal dengan pengadministrasian, sebagai alat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat penting dan merupakan aset yang berharga, sehingga harus dilakukan secara ketat. Jadi dalam penggunaannya jangan sampai berlebihan, dan penyimpanannya harus tepat. Hal-hal yang umum diperlukan pada investasi mencakup: yang pertama, kode alat atau bahan; yang kedua, nama alat atau bahan; yang ketiga, spesifikasi alat atau bahan seperti merek atau tipe; yang keempat, sumber pemberian alat dan tahun pengadaannya; yang kelima, tahun penggunaan; yang keenam, jumlah atau kualitasnya; yang ketujuh, kondisi alat baik atau rusak; yang ketiga, pengelolaan manajemen laboratorium. Yang kedua yaitu pengadaan alat dan bahan laboratorium. Alat di laboratorium IPA berdasarkan bahan pembuatnya meliputi kelompok yang pertama, alat optik, yaitu kaca, seperti tabung reaksi, labu Erlenmeyer, pembakar spiritus. Yang kedua, alat dari logam, seperti kasa asbes, peralatan bedah, dan lain-lainnya.
Yang ketiga, alat dari kayu seperti rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, dan sebagainya. Yang keempat, alat dari plastik seperti zat kimia dan sebagainya. Yang kelima, alat dari bahan lainnya seperti sikat tabung, reaksi dari ijuk, sabut gabus, dan mortar dari porcelain. Bahan kimia di laboratorium IPA berdasarkan sifat zat yang terjadi dengan simbolnya meliputi kelompok yang pertama, bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, ether, spiritus, dan belerang. Yang kedua, bahan yang mudah menguap seperti ether, alkohol, dan spiritus. Yang ketiga, bahan yang tidak berbahaya seperti amilum, glukosa, sukrosa, air, dan minyak. Yang keempat, bahan untuk reaksi kimia seperti reagen Burette, reagen Fletting A dan Fletting B, larutan Lugol, larutan iodium, dan reagen Benedict. Bahan dari makhluk hidup yang digunakan di laboratorium IPA digunakan untuk yang pertama, bahan yang diuji seperti bahan makanan, bagian tumbuhan, daun, buah, batang, akar, dan bunga, bagian hewan, bulu, rambut, tulang, darah, dan sebagainya, mikroorganisme, bakteri, ganggang, jamur, kultur amoeba, proteus, dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk menguji seperti kunyit, bunga sepatu, dan kulit anggur sebagai bahan indikator asam basa. Yang ketiga yaitu perawatan dan perbaikan labor. Yang pertama, alat yang berfungsi dan terkalibrasi. Pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka akan mengoperasikan peralatan tersebut. Sebagai alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi. Yang pertama, siap untuk dipakai. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, berfungsi dengan baik. Yang keempat, terkalibrasi. Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, di mana buku manual merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Teknisi laboratorium yang ada harus senantiasa berada di tempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan ada kemungkinan alat tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan. Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat, dan studi tertentu. Terutama bagi alat-alat yang memang diperlukan. Alat-alat yang tidak ada penutupnya akan cepat berdebu, kotor, dan akhirnya dapat merusak alat yang bersangkutan. Yang pertama, alat-alat gelas atau glassware. Alat-alat gelas harus dalam keadaan bersih. Untuk alat-alat gelas yang memerlukan sterilisasi, sebaiknya disterilisasikan sebelum dipakai. Semua alat gelas ini seharusnya disimpan dalam lemari khusus. Yang kedua, bahan-bahan kimia. Untuk bahan-bahan kimia yang bersifat asam dan alkalis, sebaiknya ditempatkan pada ruang furan. Yang ketiga, alat-alat optik. Alat-alat optik seperti mikroskop harus disimpan pada tempat yang kering dan tidak lembab. Alat-alat optik lainnya seperti lensa pembesar, alat kamera juga dapat ditempatkan pada lemari khusus. Yang kedua itu infrastruktur laboratorium. Yang pertama, sarana utama mencakup bahasan tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium, dan sarana lainnya, termasuk perlu utama pintu darurat, jenis meja kerja peralatan, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, jenis pintu, jenis lampu yang dipakai, kamar penangas, jenis pembuangan limbah, jenis ventilasi, jenis AC, jenis tempat penyimpanan, jenis lemari, bahan kimia, jenis alat optik, dan jenis timbangan dan instrumen lainnya, dan kondisi laboratorium dan sebagainya. Sarana pendukung mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja sebagai pemadam kebakaran, hidran, dan sebagainya. Administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang antara lain: yang pertama, inventaris peralatan laboratorium, daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat yang rusak, alat yang dipinjam atau dikembalikan, dan surat masuk dan surat keluar, daftar pemakai laboratorium sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum atau penelitian, dan daftar investasi bahan kimia dan bahan non-kimia.
bahan gelas dan sebagainya, sistem evakuasi dan pelaporan. Kegiatan administrasi ini merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan karena perlu persiapan yang dilaksanakan secara berkala dengan baik dan teratur. Yang keempat, investasi dan keamanan laboratorium. Kegiatan investasi dan keamanan laboratorium meliputi yang pertama, semua kegiatan investasi harus memuat sumber dana dari mana alat yang diperoleh atau dibeli. Yang kedua, keamanan atau security peralatan. Laboratorium ditunjukkan agar peralatan laboratorium tersebut harus tetap berada di laboratorium. Jika peralatan tersebut dipakai atau dipinjam, harus ada jaminan dari si peminjam. Jika hilang atau dicuri, harus dilaporkan kepada kepala laboratorium. Perlu diingat bahwa semua barang dan peralatan laboratorium yang ada adalah milik negara, jadi tidak boleh ada yang hilang. Tujuan yang ingin dicapai dari investasi dan keamanan adalah: pertama, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan proses pekerjaan dan hasilnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, mengurangi risiko kehilangan. Yang keenam, mencegah pemakaian yang berlebihan. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama. Dan cara membersihkan peralatan laboratorium yaitu dianjurkan untuk yang pertama, lakukan pembersihan setiap hari untuk semua eksterior peralatan. Yang kedua, lakukan pembersihan menyeluruh mingguan untuk semua peralatan. Lakukan pembersihan mikrosop secara teratur menggunakan campuran EVER dan alkohol 70,30 sampai ini memastikan bahwa mikrosop cukup bersih untuk menghasilkan hasil yang paling akurat. Konsultasikan dengan manajer GWD atau lab tentang proses khusus. Misalnya, biasanya memerlukan pemeriksaan 6 bulan oleh teknisi, pembersihan permukaan pengendis mingguan, dan pemeriksaan kontrol HC setiap bulan. Pertimbangkan untuk melakukan outsourcing pembersihan barang yang menantang ke profesional yang berkualitas. Pemeliharaan dan pembersihan peralatan pihak ketiga dapat menjadi alternatif yang hemat biaya. Yang keempat itu desain laboratorium yang ideal. Bagaimanakah bentuk laboratorium yang ideal? Berapa besar ukurannya? Pertanyaan ini tidak serta-merta dapat kita jawab. Karena sebuah laboratorium dibangun untuk tujuan tertentu. Artinya, sebelum laboratorium itu dibangun, harus tahu dulu untuk keperluan apa dan untuk dipakai siapa laboratorium tersebut. Misalnya, laboratorium akan digunakan untuk pembelajaran biologi di sekolah menengah tentunya akan memiliki bentuk yang berbeda dengan laboratorium untuk penelitian. Demikian pula laboratorium untuk penelitian atau percobaan fisiologi tumbuhan akan berbeda dengan laboratorium untuk ekologi. Pada umumnya, bentuk dan ukuran dan tata ruang suatu laboratorium didesain sedemikian rupa sehingga pemakai laboratorium mudah melakukan aktivitasnya. Di samping bentuk, ukuran laboratorium perlu mendapat perhatian karena fungsi laboratorium di sekolah-sekolah tidak hanya digunakan untuk percobaan yang bersifat individual. Umumnya laboratorium digunakan untuk berbagai kegiatan percobaan dalam konteks proses belajar mengajar. Jumlah siswa yang melebihi kapasitas ruangan laboratorium dalam satu kali percobaan akan terganggu kenyamanan dan jalannya percobaan atau penelitian atau aktivitas lainnya. Sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter kuadrat dapat digunakan oleh sekitar 40 orang siswa. Dengan rasio setiap siswa menggunakan tempat seluas 2,5 meter kuadrat dari keseluruhan luas laboratorium. Laboratorium untuk keperluan 40 praktikum, mahasiswa membutuhkan ukuran lebih luas lagi, misalnya 3-4 meter kuadrat untuk setiap mahasiswa. Jenis laboratorium seperti telah disinggung di atas tadi bahwa laboratorium dapat bermacam-macam jenisnya. Di sekolah menengah umumnya jenis laboratorium disesuaikan dengan mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium tersebut. Karena itu di sekolah-sekolah untuk pembelajaran IPA biasanya hanya dikenal laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Di SLTP mungkin hanya ada laboratorium IPA saja. Di perguruan tinggi untuk satu jurusan saja mungkin terdapat banyak laboratorium. Di jurusan biologi kita kenal laboratorium fisiologi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium ekologi, dan laboratorium genetika dan lain-lainnya. Bahkan ada laporan yang lebih spesifik lagi seperti laboratorium kultur, jaringan tumbuhan, kadang-kadang atas pertimbangan efisiensi
Suatu ruangan laboratorium difungsikan sekaligus sebagai ruangan kelas untuk proses belajar mengajar IPA. Laboratorium jenis ini dikenal sebagai Sketchensi Classroom Laboratory. Kelebihan jenis laboratorium ini bersifat multiguna. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya Muhammad Nazri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.